Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang Ibu bilang kemarin, kita lanjut pembahasannya. Terakhir kita bahas sampai nomor 31. Kita lanjut hari ini dari nomor 32 sampai 37. Ya, spesial tentang relative clause atau ada juga yang menyebutnya relative pronoun. Nah, sebelum kita bahas ini, Ibu jelaskan dulu apa sih relative clause itu atau relative pronoun. Iya, jadi relative clause atau relative pronoun itu adalah semacam kata sambung gitu ya, relatif yang bisa menyambungkan dua kalimat menjadi lebih singkat ya, dua kalimat menjadi satu kalimat dan lebih singkat dan jelas. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, apa saja sih relative clause? Yang pertama ada who. Who ini terkait dengan orang, tapi kita jelaskan orang ini nanti posisinya dia sebagai subjek. Ya. Nah, contohnya, the musician who wrote this song is French. Musisi yang menulis lagu ini adalah warga negara Prancis. Ya, ini sebenarnya ada dua kalimat. The musician wrote this song. Kemudian kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, the musician is French. Itu kalimat yang kedua dijadikan satu dan menggunakan relative clause who. Ya, who digunakan untuk menjelaskan orang dan fungsi orang tersebut posisinya sebagai subjek. Yang kedua whom, sama menjelaskan orang yang terkait dengan orang. Nah, posisi orangnya nanti sebagai objek. I know the boy whom sit next to you. Saya kenal laki-laki yang duduk di depanmu itu. Hampir mirip ya, tapi beda. Nah, kalau ini posisinya dia sebagai objek. Objek itu orang yang dikenai. Nah, kalau ini subjek. Ya, subjek itu kita ngenalinya dia ditulisnya di paling depan, the musician. Nah, kalau ini kan I know the boy. Nah, the boy-nya di sini. Nah, posisinya sebagai objek. Kemudian which terkait dengan bisa itu binatang atau benda-benda lainnya selain manusia. Ya, for example, this is the cake which Mary made. Ini adalah kue yang dibuat oleh Mary. Gitu ya. Paham? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut langsung. Nah, berikutnya ada why. Why itu menghubungkan dua kalimat yang terkait dengan reason. Reason itu alasan. Do you know the reason why the market is closed today? Kamu tahu alasannya mengapa pasarnya tutup hari ini? Jadi nggak hanya why ini nggak hanya melulu untuk kalimat tanya, tapi bisa untuk menghubungkan kalimat yang maknanya itu adalah alasan. Kemudian berikutnya when yang terkait dengan waktu ya. The day when the concert take place is Saturday. Hari di mana atau hari ketika juga bisa. Hari ketika konser itu terjadi adalah hari Sabtu. Atau hari terlaksana konser adalah hari Sabtu. Hari ketika terlaksananya konser adalah hari Sabtu. Kemudian where terkait dengan tempat ya. Contohnya, this is the house where my son was born. Ini adalah rumah di mana anak saya lahir. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi, selesaikan sampai that ya. Whose terkait dengan kepemilikan. Possession itu artinya kepemilikan. Contoh, the boy whose phone just rang should stand up. Laki-laki yang HP-nya, nah kepemilikan ya HP-nya laki-laki itu maksudnya. Just rang, baru saja berbunyi itu, should stand up, harusnya berdiri. Kemudian yang terakhir, that. Nah, that ini bisa digunakan untuk semuanya. Bisa digunakan untuk orang kah?
atau binatangkah, atau benda-benda mati lainnya. Ya, kalau misalkan bingung menggunakan ini semua di atas, mulai dari whose sampai whose, nah kita bisa menggunakan that ini. Bisa berfungsi untuk semua keadaan dan semua, baik itu subjek ataupun objek. Ya. 12 September is the date that I was born. 12 September itu adalah tanggal bahwa saya lahir, tanggal ketika saya lahir juga bisa. Oke. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita ke soal-soalnya. Ya, nomor 32. The girl blah 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 sit with Sasha is our new classmate. Nah, ingat langsung di depan sini ada kata the girl. Nah, tadi posisinya sebagai subjek. Iya, kalau sebagai subjek kita pakainya apa? Ya, the girl. Nah, betul pakainya who. Ya. Gadis yang duduk dengan Sasa adalah teman kelas kita yang baru. Ya. Kalau whose tadi untuk kepemilikan ya. Kemudian ya, whom menjelaskan orang ya, terkait dengan orang, menggabungkan dua kalimat terkait dengan orang dan posisi orangnya sebagai objek. Nah, kalau which hanya untuk binatang atau benda-benda mati lainnya selain manusia. Lanjut nomor 33. Mr. Danu bla 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 his son study in Malang is my neighbor. Pak Danu titik-titik anaknya. Nah, ada his son, anaknya belajar di Malang adalah tetangga saya. Nah, anaknya. Ada indikasi kepemilikan. Nah, ingat kalau kepemilikan tadi pakai yang apa? Who, bukan. Who itu menjelaskan orang. Nah, ini kelihatan ya kayak seolah-olah Mr. Danu di depan who. Jangan kejebak ya. Nah, kalian harus mengamati secara seksama kalimatnya. Perhatikan gitu. Whom, orangnya sebagai objek ya. Bukan juga. Kemudian whose, nah betul kepemilikan whose yang anaknya ya. Kalau which jelas bukan karena hanya untuk binatang dan benda mati, pokoknya selain manusia, which itu. Oke, nomor 34. The bottle, bla bla bla, I put on the table is Tiara's bottle. Botol titik-titik saya letakkan di atas meja adalah botolnya Tiara. Botol. Nah, udah ketahuan kalau di sini botol, udah ketemu. Oh, berarti penghubungnya yang digunakan untuk selain manusia tadi. Yang manakah? Who untuk manusia sebagai subjek, bukan. Ya, whom untuk manusia sebagai objek juga bukan. Whose untuk kepemilikan. Nah, bukan, nggak ada kepemilikan. Kalau kepemilikan di sini jelaskan di paling belakang ya. Yang tepat adalah yang di which karena dia menjelaskan botolnya ini lebih ke situnya. Ya. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut ke nomor 35. I meet Miss Retno. Nah, saya bertemu dengan Bu Retno. Nah, saya ini posisinya subjek. Bertemu verb. Miss Retno, objek bertemu dengan Bu Retno. Nah, menjelaskan orang menggabungkan dua kalimat yang posisi orangnya adalah sebagai objek. Tadi apa? Ya, pakai whom. Ya. Saya bertemu Bu Retno yang mengajar saya bahasa Inggris setiap hari Senin. Who. Ya, yang tepat. Kalau who tadi orang sebagai subjek, whose kepemilikan, which selain manusia. 36. The farm is the place. Farm itu artinya sawah. Kalau farmer itu artinya petani ya. Sawah adalah tempat titik-titik the farmer grow rice. Para petani menanam padi. Nah, yang mana kalau tempat tadi? Ya, betul. Where? Di mana? Nah, sawah adalah tempat di mana para petani itu menanam padi. Ya. Oke, 37. Tomorrow is the day, bla bla bla, we will have an exam. Besok adalah hari ya, kapan kita akan melaksanakan ulangan. Nah, berarti
Kalau waktu yang terkait dengan waktu tadi kita apa? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah when. Which jelas bukan untuk selain manusia, tapi bukan terkait dengan waktu. Where terkait tempat. Kalau who untuk orang, tapi posisinya sebagai subjek. Oke, saya harap bermanfaat untuk kalian dan dipelajari. Thank you. Untuk berikutnya kita lanjut di video berikut. Untuk soal-soal nomor berikutnya kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.